Halo guys, Admir Anime di sini. Di video pertama ini, kita akan membahas sebuah film anime trending. Anime ini berjudul SPY X Family. Film ini menceritakan kepada dua negeri yang terancam pertikaian antara negeri Ostania dan juga Westalis. Karena Westalis tidak ingin berperang dan ingin perdamaian, Westalis akan mengirimkan seorang mata-mata terampil untuk mengetahui gerak-gerik negeri Ostania. Nah, di episode pertama ini, kita akan membahas alur ceritanya. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe yang merah di bawah, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai ketika organisasi dari Westalis sedang berunding membicarakan duta besar mereka yang kecelakaan di Ostania. Mereka mengira kecelakaan itu disebabkan oleh ekstremis dari Ostania. Ostania yang menginginkan perang dengan Westalis membuat Westalis kebingungan untuk mencari celah agar permasalahan mereka bisa diselesaikan dengan perdamaian. Karena alasan tersebut, organisasi Westalis akan mengirimkan seorang agen mata-mata terampil dari kotanya. Orang itu adalah agen petang yang akan menyamar di kemudian hari dengan nama Lloyd Forger. Di sisi lain, Lloyd sedang menjalankan misinya untuk menyelamatkan menteri dari foto yang memalukan. Lloyd menyamar sebagai pria bernama Edgar yang akan bertukar barang dengan seseorang pencuri foto menteri yang memalukan. Ketika Lloyd pergi, setelah mendapatkan barang yang dia incar, Edgar yang asli datang meminta barang yang ia inginkan. Namun, karena Lloyd sangat ahli menyamar, dia berhasil menyelamatkan menterinya dari foto-foto yang bisa menjatuhkan harga diri menteri itu sendiri. Pada malam hari, Lloyd bersama perempuan yang dimana dia adalah anak dari Edgar. Lloyd dikenal oleh perempuan itu dengan nama Robert. Lloyd yang sudah menuntaskan misi dengan ayahnya, dia langsung memutuskan perempuan itu. Setelah memutuskan perempuan itu, dia langsung pergi tanpa sepatah kata sedikit pun. Di pagi hari, Lloyd menemui salah satu agen lain untuk memberinya misi yang sangat penting. Di dalam koran itu berisi sandi-sandi yang hanya bisa dipahami oleh seorang mata-mata. Misinya kali ini adalah operasi Strix yang dimana Lloyd harus mengetahui pergerakan dari Denopan Desmond yang bisa menimbulkan peperangan negeri Westalis dan Ostania. Karena Denopan Desmond jarang keluar, Lloyd harus mempunyai rencana untuk bisa mendekat Denopan. Beliau hanya keluar dari tempatnya ketika ada acara ramah tamah di sebuah sekolah anaknya. Dengan alasan seperti itu, Lloyd harus memiliki keluarga dan juga anak dalam waktu 1 minggu. Lloyd sangat kesal dan juga kalau dipikir dengan logika, membuat anak dalam 1 minggu itu bukan hal yang mudah. Dengan terpaksa, Lloyd akan mencari cara untuk mendapatkan anak itu. Karena pendaftaran sekolah yang ditempati anak Denopan tinggal 1 minggu lagi. Singkatnya, Lloyd membeli rumah di Ostania untuk melancarkan tugasnya. Karena tempatnya strategis dan juga aman, dia langsung membeli rumah tersebut. Langkah selanjutnya dan mencari seorang anak ke sebuah panti asuhan. Lloyd disambut oleh pengurus panti yang mabuk dan melihatkan semua anak. Lloyd meminta kepadanya agar mencarikan anak yang bisa baca dan juga pintar. Pengurus itu langsung menawarkan seorang gadis imut yang bernama Anya. Nah, Anya ini adalah seorang esper yang dimana keahliannya adalah membaca pikiran orang lain. Anya memiliki kemampuan itu karena dirinya dulu adalah kelinci percobaan eksperimen yang secara tidak sengaja menciptakan kemampuan membaca pikiran orang lain. Salah satu dokter itu meminta Anya untuk tidak memberitahu siapapun dan juga meminta keahliannya itu dibuat untuk perdamaian dunia. Anya langsung memperlihatkan sebuah teka-teki silang untuk menunjukkan kepintarannya kepada Lloyd. Lloyd melihat teka-teki itu sembari menjawab semua jawaban teka-teki silang itu dalam hati Lloyd. Anya yang dengar itu tentu mudah baginya untuk mengisi soal teka-teki silang itu. Karena sudah percaya dengan kemampuan Anya yang sangat pintar, Lloyd langsung akan mengadopsi Anya. Anya juga tahu kalau Lloyd adalah seorang mata-mata. Maka dari itu, dia ingin sekali diadopsi oleh Lloyd.
Di luar, Anya diberi instruksi untuk memanggilnya dengan sebutan ayah. 父様と呼ぶように。よし、ほら、部屋に入ろうな。 Anya menyalakan TV untuk menonton anime kesukaannya. Ya, walaupun anime nonton anime sih, Lloyd akan pergi keluar untuk menemui agen lainnya. Tapi Anya yang tahu kalau ayahnya akan pergi berpetualang, dia berusaha ingin ikut dengan ayahnya. Lloyd sangat keberatan karena misi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Lloyd lebih memilih menjalankan misi itu sendiri daripada melawan musuh dengan membawa seorang anak. Anya yang mendengar hati Lloyd membawa kata musuh, dia langsung bergegas bersembunyi dan waspada. Misi Lloyd akan gagal jika hubungan mereka tidak begitu baik. Demi misi perdamaian dunia, Lloyd harus berpikir keras agar Anya mau akrab dengannya. Anya yang dengar kata-kata perdamaian dunia dan ingat kepada kata-kata sang dokternya, Anya langsung memberitahu makanan kesukaannya dan juga makanan yang dia benci kepada Lloyd. Anya, peanuts ga suki. Kore kudasai. Lloyd melihat Anya tidak pandai belanja dan berpikir kalau kepintarannya saat di panti itu hanyalah suatu kebetulan saja dan berniat untuk memulangkan dia ke panti asuhan. Anya langsung nangis karena tahu isi hatinya dan berjanji dia akan menjadi anak yang baik. Lloyd yang sudah tahu makanan kesukaannya, dia langsung membelikannya kacang hingga Anya tertidur. Lloyd membaca buku keluarga untuk mempelajari bagaimana caranya dia menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Keesokan harinya, mereka berdua berdebat karena Anya tidak ingin belajar. Anya yang memiliki kemampuan, dia akan mudah lulus ujian dan membuatnya bangga. Lloyd akan pergi, tapi selalu diikuti oleh Anya. Lloyd langsung menemui Frankie yang dimana dia adalah seorang informan dan memberikan sebuah formulir pendaftaran dan soal ujian masuk sekolah. Anya tidak ikut karena sebelumnya Lloyd sudah menguncinya dengan barcode yang gede untuk menghalangi pintunya. Di sisi lain, Anya merasa bosan dan mengotak-atik peralatan Lloyd yang sebelumnya dia tahu sandi kuncinya dari isi hati Lloyd. Karena alat khusus komunikasinya itu asal pencet oleh Anya, membuat kelompok Edgar mengetahui pancaran sinyal itu. Edgar yang dendam kepada Lloyd langsung akan pergi ke tempat asal dari pemancar itu ada. Di sisi lain, Lloyd diberitahu oleh Frankie kalau Anya sering pindah-pindah tempat panti dan juga sudah berkali-kali merubah namanya. Di saat pulang, Lloyd melihat barcode berbeda tempat. Dan ketika Lloyd masuk, jeng jeng jeng. Lloyd mencari Anya karena dia khawatir dengannya. Tapi ternyata hanya ada bonekanya saja. Namun secara tidak terduga, Lloyd diserang dari belakang. Anya ketakutan karena melihat Edgar sangat seram dan membawa pistol tanpa suara di tangannya. Anya pikir dia bukan orang jahat, tapi ternyata Edgar sangat jahat. Edgar masih menunggu anak buahnya agar bisa membawa Lloyd ke hadapannya. Tidak lama dari itu, anak buahnya datang dan membawa Lloyd. Hal yang tak terduga terjadi. Di sisi lain, Anya dibawa oleh Lloyd yang menyamar sebagai anak buah Edgar. Anya lagi dan lagi mengetahui kalau itu adalah ayahnya dari isi pikiran ayahnya. Anya diberi sebuah surat yang dimana Lloyd beralasan kalau surat itu adalah surat bantuan dari polisi. Tapi di pikirannya kalau surat itu adalah surat yang akan membawa Anya dibawa ke sebuah panti asuhan terbaik. Anya yang tahu itu tidak ingin melakukannya, namun karena perintah ayahnya dia langsung berlari. Ayahnya pergi akan membantai semua musuhnya dan Anya melihatnya akan menunggunya. Edgar terpojok karena kalah cerdik oleh Lloyd. Dia menyuruh Edgar untuk tidak berurusan dengan dia. Kalau tidak, dia akan mencelakakan anaknya Karen, putri kesayangannya. Edgar yang sayang anaknya akhirnya hanya bisa terdiam. Saat pulang, Lloyd kaget kalau Anya ternyata menunggunya selama ini. Lloyd langsung beralasan dia akan belanja tapi tempatnya bangkrut. Anya sedikit takut dan ingin pulang bersamanya. Lloyd pulang dan akan pindah rumah karena tempatnya itu sudah tidak aman.
Lloyd beralasan kepada Anya mereka pindah tempat karena di rumahnya ada ular yang sangat besar. Anya yang tahu kalau dia bohong hanya bisa tersenyum dan bahagia. 父ものすごい嘘つき。 Hari ujian masuk sekolah pun dimulai. Anya membaca semua pikiran orang yang ternyata semuanya sangat payah dalam mengerjakan soal itu. Dengan secara terpaksa, dia mengisi soal itu dengan kepintarannya sendiri. Di saat mading kelulusan ditampangkan, Lloyd mencari nomor antrian dirinya dan ternyata Anya lulus. Mereka sangat bahagia dan cerita pun bersambung. Erai! Buat kalian yang suka dengan filmnya, sekaligus pencinta film Anya atau SPX Family, bisa kalian subscribe channel ini agar kalian tahu alur film anime SPX Family. Episode kedua yang dibawakan Admir Anime yaitu saya sendiri. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya anggap kalian sudah subscribe. Arigatou gozaimasu. Oke. は存在しない。